Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Harafi. Saya di sini akan menjelaskan studi kelayakan bisnis pariwisata saya, yaitu perencanaan pendirian usaha rental mobil. Ada gambaran umum potensi usaha. Raf Rental Car, sebuah nama dari salah satu usaha rental mobil yang berlokasi yaitu berada di Jalan Al Makmur, Kebalen, Kota Tangerang, Kecamatan Pinang, Kelurahan Pinang. Yang selanjutnya ini usaha rental mobil ini bersifat komersial, yaitu untuk mencari keuntungan dari usaha yang dimiliki. Jenis usaha yang dilakukan dengan cara menyewakan armada mobil kepada klien yang akan menyewa dengan ketentuan yang berlaku di Raf Rental Car. Yang selanjutnya ini ada aspek hukum dan organisasi. Biodata perusahaan, nama perusahaannya itu Raf Rental Car, bidang usahanya itu rental mobil. Alamat perusahaannya itu Jalan Al Makmur, Kota Tangerang, Kecamatan Pinang, Kelurahan Pinang. Websitenya itu www.rafrentalcar.com. Teleponnya itu 0878 1220 3593. Bentuk badan hukumnya itu perorangan. Selanjutnya ini ada biodata pemilik. Nama Muhammad Zaki Harafi, jabatan owner atau pemilik, tanggal lahirnya itu Tangerang 02 Mei 2002. Alamat Jalan Kebalen 07A RT 03 RW 03. Yang selanjutnya ini ada visi misi. Yang pertamanya itu visi menjadi perusahaan rental mobil satu di wilayah Kota Tangerang yang selalu dapat melayani kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya ini ada misi. Yang pertamanya itu selalu on time dalam mengantar atau menjemput pelanggan. Yang kedua bekerja secara profesional. Yang ketiga rental mobil yang selalu menjunjung tinggi nilai keselamatan. Yang keempat memiliki driver baik dan ramah. Yang kelima, kepuasan pelanggan adalah paling utama bagi kami. Yang selanjutnya ini ada tujuan usaha. Tujuan usahanya itu rental mobil merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi. Jasa yang diberikan adalah dengan menyewakan mobil untuk konsumen yang memerlukan mobil untuk keperluan keberangkatan ke suatu tempat atau keluar daerah, seperti kunjungan keluarga, rekreasi, mudik, dan kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya ini ada legalitas usaha. Yang pertamanya itu izin operasional usaha rental mobil diatur peraturan daerah dan dapat berbeda implementasinya. Misalnya di Kota Tangerang, kendaraan milik perusahaan wajib memiliki plat nomor kendaraan yang yaitu warna kuning. Yang selanjutnya ini ada untuk izin usahanya itu sama dengan usaha yang maka usaha rental mobil membutuhkan badan hukum baik merupakan CV maupun PT. Jika usaha yang dirintis dirasa perlu beratnya mengurus perizinan CV atau PT, maka terlalu berat, maka pemilik usaha dapat bermanfaat koperasi sebagai wadah legalitas usahanya. Yang selanjutnya ini ada aspek pemasaran. Yang pertama itu aspek pemasaran calon pembeli dan pengguna, yang diharapkan tidak semua orang menyewa armada di Raf Rental Car, mempunyai peraturan tersendiri untuk konsumen yang menyewa armadanya. Yang selanjutnya ini ada pengguna diharapkan meliputi sehat jasmani rohani, berumur 17 tahun, mempunyai SIM A. Yang selanjutnya ini menyerahkan KTP dan menyerahkan surat berharga dan jujur. Yang selanjutnya ini ada jaringan pasar. Yang selanjutnya ini hal ini sangat mudah. Kita tidak akan mengalami kesulitan dalam memasarkan mobil, karena banyak sekali orang yang tidak banyak jumlahnya, ditambah lagi jika mobil baru lebih banyak yang berminat menyewa kita. Bisa juga menerapkan strategi ini, yaitu memberitahu semua ke teman, rekan kerja, tetangga, dan
tetangga dan kerabat. Dan sebagai tentang rental mobil yang kita jalankan. Tetapi jika mobil kita hanya satu, sebenarnya kita tidak perlu melakukan itu. Saya pemasaran mulut ke mulut saja sudah akan kesulitan menolak permintaan sewa. Bisa juga bekerja sama dengan rekanan atau pemilik rental mobil yang terpercaya dan memiliki jangkauan yang luas. Yang selanjutnya ini ada jangkauan pemasaran. Yang pertamanya itu produk jangkauan pemasaran rental mobil yang cukup luas. Ketika usaha udah berkembang pesat, maka pemilik akan menambah armada maupun membuka cabang di berbagai daerah. Yang selanjutnya ini ada persaingan. Belum ada orang yang membuka usaha rental mobil di daerah ini. Usaha ini dibuka dengan pertimbangan yang cukup matang karena dari antusias warga yang ingin berpergian menggunakan mobil pribadi namun tidak memiliki armada sendiri. Persaingan rental mobil di daerah ini belum ada. Pemilik berharap usaha ini berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ini ada strategi pemasaran. Banyak sekali strategi pemasaran dalam menjalankan usaha rental mobil. Salah satunya itu Raf Rental Mobil menjalin hubungan dengan rental mobil yang lain untuk mempromosikan rental mobil saya. Ini akan tetapi pemilik tidak sembarangan dalam bekerja sama dengan rental mobil yang lain. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Raf Rental Car hanya bekerja sama dengan perusahaan rental mobil yang lain. Selanjutnya ini ada aspek organisasi manajemen usaha rental mobil, manajemen inventaris kendaraan detail, dan spesifikasi setiap unit kendaraan akan dicatat di sini. Demikian juga dengan kelengkapan kendaraan mulai dari administrasi kendaraan, aksesoris yang akan ada di kendaraan, baik interior maupun eksteriornya, hingga catatan riwayat perawatan kendaraan dalam pemilik unit kendaraan untuk disewakan. Faktor tren di masyarakat perlu dicermati. Tren ini tentunya dapat berbeda. Misalnya dapat tergantung dari wilayah atau kondisi alam. Keperluan penyewa di kota besar, umumnya para penyewa lebih memilih kendaraan tipe multiple choice, yaitu seperti mobil Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander, Daihatsu Xenia. Pertimbangan kapasitas penumpang kerapnya menjadi dasar pemilihan kendaraan jenis MPV ini. Selanjutnya ini ada manajemen pemesanan. Tidak semua penyewa di hari sama langsung menggunakan kendaraan. Banyak di antara mereka yang melakukan pemesanan di awal, booking rental kendaraan jauh-jauh hari sebelum menggunakan waktu penyewa. Maka manajemen pemesanan diperlukan agar tidak terjadi jadwal rental satu unit mobil yang bentrok. Data pada manajemen pemesanan ini meliputi data penyewa, unit kendaraan yang disewa, durasi atau tujuan pengemudi, jika menyertakan pengemudi, lokasi penjemputan jika penyewa ingin dijemput, hingga tentunya waktu tanggal mulai menyewa. Selanjutnya ini ada manajemen keuangan, mulai dari arus keluar cash flow sederhana hingga perhitungan lainnya seperti forecasting, BEP, manajemen risiko dapat dikelola di sini. Cash flow sederhana misalnya seperti kas pemasukan dan pengeluaran operasional maupun
cicilan, sedangkan forecasting adalah prediksi pengeluaran dan pemasukan di masa mendatang berdasarkan analisa dari perilaku cash flow yang telah berlangsung. Selanjutnya ini ada berikut struktur organisasi RAF Rental Car. Pemilik, manajer, driver mobil, staf admin. Yang selanjutnya ini ada aspek organisasi. Bentuk usaha yang kami digunakan adalah grup, di mana tugas masing-masing individu dibagi secara merata namun tidak menutupkan kemungkinan dan untuk saling membantu salah satu yang lain jika ada yang berhalangan. Selain itu, jika masalah dalam usaha ini, keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan musyawarah bersama antar anggota. Selanjutnya ini ada daftar armada mobil yang tersedia di RAF Rental Car. Yang pertamanya itu Toyota Avanza 1.5G. Unitnya itu ada 2, kapasitas penumpangnya itu 6, tahun produksinya itu 2017. Yang selanjutnya ini Mitsubishi Xpander. Unitnya itu ada 2, kapasitas penumpangnya 6, tahun produksi 2022. Total ada 4 mobil. Berikut contoh gambar mobilnya, Toyota Avanza dan Mitsubishi Xpander. Selanjutnya ini ada bab 5, aspek keuangan. Biaya investasi merupakan biaya yang harus disediakan oleh pelaku bisnis sebelum mendirikan suatu usaha. Biaya investasi tersebut merupakan modal awal pendirian RAF Rental Car. Yang selanjutnya ini ada modal. Pada hitungan unit kendaraan, maka cicilan akan pemasukan dalam pos operasional bulanan. Sedangkan DP awal pembelian dimasukkan modal awal. 2 unit Toyota Avanza yaitu 221 juta, DP-nya itu 40.250.000, cicilan bulanan 60 kali, Rp 5.260.000. Yang selanjutnya ini ada 2 unit Mitsubishi Xpander seharga 210.300.000. DP-nya itu 59.820.000. Cicilan bulanan 60 kali, Rp 5.100.000. Total DP 44.250 dikali 2 ditambah 59.820.000 dikali 2. Totalnya itu 208.140.000. Selanjutnya ini ada sewa lahan pool. Luas lahannya itu minimal 6 kali 7 meter atau 12 kali 4 meter, yaitu 45 juta per tahun. Total armada awal usaha yang dibutuhkan adalah 20.840.000 ditambah 45 juta sama dengan 253.140.000. Selanjutnya ini ada biaya operasional. Biaya operasional di sini hanya mencakup pengemudi paruh waktu. Artinya pengemudi hanya dibayarkan jasa ketika melakukan tugas dan tidak ada fee standby. Biaya operasional dihitung berdasarkan pengeluaran bulanan. Yang selanjutnya ini ada cicilan mobil kendaraan. Yang selanjutnya ini mobil Avanza 5.260.000 dikali 2 unit sama dengan 10.520.000. Mitsubishi Xpander 5.100.000 dikali 2 unit sama dengan 10.200.000. Total cicilan 4 unit kendaraan 20.720.000. Asuransi kendaraan biaya sudah termaksud asuransi komprehensif selama 5 tahun dalam pembelian unit baru. Asuransi pengemudi, asuransi sopir 75.000 per bulan. Pengemudi total asuransi supir 75.000 dikali 4, pengemudi 300.000 per bulan.
servis rutin kendaraan. Meskipun ketika pembelian unit baru garansi servis, namun komponen ini akan dihitung dikarenakan nantinya ketika garansinya sudah habis akan dibebankan biaya servis rutin kendaraan. Perhitungan ini sudah dirumuskan untuk rata-rata jangkauan waktu 5 tahun ke depan. Yang selanjutnya ini ada biaya ganti oli, ganti ban, servis rutin kendaraan, totalnya itu 1 juta per bulan. Total servis rutin 1 juta dikali 4 unit sama dengan 4 juta per bulan. Pajak mobilnya itu Toyota Avanza 2.867 dibagi 12 Rp 23.816 per bulan. Selanjutnya ini Mitsubishi Xpander 2019, pajaknya itu 2.505.000 dibagi 12 Rp 28.750 per bulan. Total pajak 4 unit kendaraan 238.916 dikali 2 ditambah 208.750 dikali 2 sama dengan 895.332 per bulan. Fee pengemudinya itu dalam sebulan semua unit disewa selama 30 hari dalam 1 hari efektif maksimal 12 jam. Fee pengemudinya itu terdiri dari uang makan harian 100.000 ditambah 50.000 dikali 30 hari sama dengan 4.500.000. Total fee pengemudi 4.500.000 dikali 4 orang, Rp 18 juta per bulan. Bensin penjemputannya itu maksimal yang dikeluarkan Rp 25.000 sewa, 25.000 per sewa. Total bensin 4 mobil untuk 30 hari sewa Rp 25.000 dikali 30 hari 4 unit, 3 juta per bulan. Selanjutnya ini ada investasi resiko, adalah cadangan atau simpanan bulanan yang suatu saat dapat digunakan apabila ada insiden, masalah unit perlu diderek dan lainnya. Rp 500.000 per bulan. Total biaya operasional bulanan yaitu 20.720.000 ditambah 300.000 ditambah 4 juta ditambah 895.332 ditambah Rp 18 juta ditambah 3 juta ditambah 4.200.000 ditambah 500.000 sama dengan Rp 51.615.332. Investasi resiko yaitu 500.000 per bulan. Total biaya operasional bulanan 20.720 ditambah 300.000 ditambah 4 juta ditambah 895.332 Rp 18 juta ditambah 3 juta Rp 4.200.000 ditambah 500.000 sama dengan 51.615.332. Selanjutnya ini ada proyeksi keuntungan rental mobil, pendapatan perhitungan di bawah hitungan sewa mobil dengan ketentuan termaksud sopir, akomodasi sopir, bensin, parkir tol dan lainnya. Ditanggung penyewa maksimal pengemudi dalam sehari 12 jam. Biaya sewa setiap unit mobil dalam seharinya itu 700.000 termaksud pengemudi. Total pendapatan setiap mobil dalam 1 bulannya itu 700.000 dikali 30 hari Rp 21 juta. Total pendapatan seluruh mobil dalam 1 bulan yaitu 21 juta dikali 4 sama dengan
84 juta. Keuntungan pendapatannya itu Rp 84 juta, total operasional bulanan 51.11.5.332 sama dengan Rp 32.384.668 jika modal awal cashnya nilai di atas merupakan keuntungan Anda sebelum semua pajak, namun kembali pada resume total modal di poin pertama. Asumsi cicilan pinjaman 4.750.000 setiap bulanan, asumsi bunga flat 10%, maka keuntungan bulanan Anda menjadi 32.384.668 4.750.000 sama dengan 27.634.668 jika modal awal pinjaman. Ini ada peremajaan unit. Idealnya setiap unit kendaraan harus diremajakan atau diganti dengan yang baru setiap 4 tahun sekali, atau maksimal ketika unit kendaraan telah dilunasin. Di sini berpeluang mendapatkan keuntungan tambahan dari peremajaan unit ini. Harga jual semua unit lama Anda disisihkan dulu untuk DP pembelian unit baru. Setelah itu sisa dari DP tersebut merupakan keuntungan tambahan Anda. Daftar gaji karyawannya manajer 3.500.000 ditambah makan. Staf mobil 2 juta ditambah makan. Sopir mobil 2.500.000 plus makan dan asuransi jika ada musibah. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.